Pak masih mood. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam perkuliahan assessment learning course ya. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yeah, I'm really sorry that we start a little bit late, yeah, because my Zoom meeting was used for the examination and just finished 1 or 2 minutes ago. Yeah. Okay, today that we are going to discuss about the instrument that you have already designed. Nah, I hope sebenarnya each group ya yang sudah memvalidasi itu langsung memberikan pendapat atau saran-sarannya terhadap instrumen that designed by the other group. Ya, tapi ketika after I look a little bit about your problem, nah saya jadi apa juga nih, kenapa kok pemahaman Anda terhadap problem solving misalnya, tapi yang dibuat soal rutin ya. Jadi we have a brief discussion lah ya. Sekarang coba ya grup 1, kelompok 2 maksud saya. Kelompok 2 sudah mereview instrumen, sudah melihat instrumen kelompok 1? Sudah, Sir. Oke, Bifani and friends, sekarang coba silakan secara ringkas ya. What is your comment on the instrument of group 1 ya? Silakan Bifani dan kawan-kawan ya. Oke, Sir. Zia, tolong share screen, Zia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir and friends. Kami dari kelompok 2, berikut hasil validasi dari soal dari kelompok 1. Jadi ini tuh lembar validasinya kami dapat dari kelompok 1, teman-teman semua. Di mana dalam lembar validasi ini dibuat satuan pendidikan kelas, yaitu kelas 7 semester 1, mata pelajaran matematika wajib dengan materinya pecahan. Terus oh iya, Zia boleh tolong yang tengokin ada soal-soalnya itu, Zi? Biar sama-sama bisa dilihatnya. Maaf Pak, sebentar Pak. Iya. Teman-teman ada yang bisa tolong share screen enggak? Soalnya dari kelompok kami tiga-tiganya ada kendala untuk share screen. Udah kelihatan kan? Langsung kelompok satunya share screen. Oke, okay. Baik teman-teman, ini dari di sini ada petunjuk umumnya dan ada soal-soalnya, ada 4 butir buah soal. Terus yang pertama, Dita membeli sebuah kue di toko bakery, 3/4 dari kuenya diberikan kepada Doni. Jika Doni memberikan kuenya kepada Anissa,
berapa bagian kue yang dimiliki Dita, Doni, dan Anissa saat ini. Jadi pada lembar validasi yang diberikan kelompok 1 itu, Indah tolong yang lembar validasinya, Indah. Belum ada dikirim, Van. Dikirim kemana, Van? Enggak, yang dari punya Indah aja. Bagian bawah kan, Dah. Oh iya, bentar. Jadi kalau komenan dari kelompok kami, itu di sini dibuat kolomnya itu ada indikator kemampuan pemecahan masalah matematis, terus di sini ada nomor soal, jenjang kognitif, yaitu dari C1 sampai C6, terus ada validasi apakah valid, butuh perbaikan, dan tidak valid. Jadi kalau menurut kelompok kami, masih bingung untuk mengisi lembar validasi ini, karena kan di sini tuh ada indikatornya dari 1 sampai 4. Terus untuk nomor soal, itu jenjang kognitifnya C3, karena dia udah masuk ke dalam penerapan dari soal tersebut. Terus untuk validasinya, itu dari kelompok kami sepakat untuk adanya butuh perbaikan, dan teman-teman. Soalnya di soal itu dijelaskan kalau misalnya pada soal itu, Doni memberikan kue yang dimilikinya kepada yang ini. Nih, jadi Doni memberikan kuenya kepada Anissa. Belum jelas dibuat untuk berapa bagiannya gitu. Jadi kalau menurut Fani itu masih butuh perbaikan. Soalnya Fani lihat, kelompok kami lihat dalam penyelesaiannya itu tuh ada dibagi-bagi. Doni itu memberikan kuenya kepada Anissa itu berapa. Selanjutnya untuk soal nomor 2, Pak Banu memiliki 2 lahan sawah A dan B. Maaf Indah, ini kenapa ya Indah? Masih mute tadi. Maaf teman-teman. Jadi kalau menurut kelompok kami secara ringkasnya dalam validasi ini, nomor soal 1 sampai 4 itu masuk ke dalam C3, yaitu pada tingkat penerapan. Sebaiknya dalam pembuatan soal itu dibuat lebih bervariasi lagi gitu, ada dari C1 sampai C6. Untuk soal nomor 1 itu butuh perbaikan, dan untuk soal nomor 2 sampai 4 Pani, ya Pak. Pani, ini kan soal pemecahan masalah. Jadi masih you suggest ada C1, C2, C3-nya? Iya Pak, soalnya dalam lembar validasi itu nggak cuman yang diminta itu C1 sampai C6 Pak. Seharusnya kan dalam lembar validasi itu ada dibuat gitu Pak, soalnya udah sesuai atau belum gitu Pak. Jadi bingungnya itu di lembar validasinya Pak, cuman diminta valid atau nggak validnya. Gini Pak, jenjang kognitifnya. Nah, maksudnya gini, ya, this group will design problem solving. Nah, kalau problem solving nanti juga C1, C2 itu lagi. Ya, yang membuat validasi juga begitu. Kenapa kelompok 1 masih dikasih jenjang C1, C2, C3 ini gitu? Oh iya, maaf Pak. Iya Pak, jadi kalau dari lembar validasi kami itu kan banyak gitu kan Pak poin-poinnya. Pas nengok yang ini tuh masih bingung Pak, karena ada di jenjang kognitif. Terus untuk yang kami validasi itu cuman yang diminta tuh valid, butuh perbaikan, sama tidak valid. Jadi kalau ya. Iya gitu Pak. Pas Fani untuk ngevalidasinya pun ada sarannya kan Pak di bawah. Kalau untuk lembar validasinya itu kurang dimengerti gitu Pak. Nah, tapi untuk keempat soalnya itu antara 2, 3, dan 4 itu valid, dan nomor 1 butuh perbaikan dengan alasan soalnya itu kurang lengkap gitu Pak. Oke. Ya, coba respon sebelum direspon, coba kelompok 1 ya. Is it correct? Ya, jangan tolong enggak usah digeser. Is it correct kalau number 1 only understanding the problem, number 2 is planning the solution, begitukah atau gimana kelompok 1?
Soalnya nomor 1 hanya memahami masalah gitu. Yang kedua rencana penyelesaian saja. Nomor 3 melaksanakan rencana saja atau gimana nih kelompok 1? Halo? Iya, Pak. Ya. Ini kami nengok lembar validasinya nih dari skripsi di RBM itu, Pak. Aduh, ya maksudnya, tapi ditengok deskripsi, tapi Anda betul enggak soal nomor 1 Anda indikatornya memahami masalah, soal nomor 2 merencanakan penyelesaian gitu. Betul begitu? Enggak, Pak. Dia kan semua soal itu kan harus mencakup keempatnya, Pak. That's right. Ya, jadi enggak seperti itu. Apa indikator kemampuan pemecahan masalah soal nomor 1-nya ada semua. Bilanglah seperti itu. Sekarang soal nomor 1 bagaimana gitu. Kalau ini kan membingungkan lembar validasinya nih. Nomor soal 1 memahami masalah saja, 2 merencanakan saja gitu. Oke, nah about the first problem. Is it incomplete atau memang sengaja? Coba. Seperti itu, Pak, soal yang nomor 1-nya, Pak. Kok seperti itu kan yang Anda yang merancangnya. Enggak, soalnya enggak diambil dari apa ini, enggak. Coba lagi soalnya. Cerita sekarang Anda membuat soal. Jadi kalau soalnya seperti itu tuh soalnya siapa yang seperti itu gitu. Nah, betul ini maksud Anda jika Doni memberikan kuenya kepada Anissa seperti itu saja memang dan bisa diselesaikan. Iya, Pak, ada yang kurangnya, Pak. Apa kurangnya Anissa? Iya, bagian kuenya itu berapa belum jelas, Pak. Harusnya dibikin memberikan 1 potong kuenya kepada Anissa. Oke, ya, to make it short. Nah sekarang, oke, itu komentar kelompok 1. Ya, kelompok 2 ya, kan kelompok 3 juga memvalidasi kelompok 1. Can you give a comment ya? Terima kasih Bivani and friends ya. Apa komentarnya kelompok 3 terhadap kelompok 1? Halo. Ya, Pak. Komen dari kelompok 3 untuk instrumen kelompok 1 itu sebaiknya pada soal nomor 1 ditambahkan informasi berapa banyak kue yang diberikan oleh Doni ke Nisa, Pak. Ya, apa lagi? Ya, Pak. Dari kami itu aja, Pak. Baru dilihat barusan nih, Abdiza. Enggak, Pak. Enggak. Apa? Lagi enggak bingung seperti kelompok 2 melihat lembar validasinya enggak? Enggak, Pak. Enggak bingung. Awalnya waktu ngelihat lembar validasi kelompok 1 ya, Pak. Soalnya dari sumber yang kami lihat, lembar validasi mereka itu untuk kolom itu nomor soal, validnya itu ya atau tidak, komen kesalahan sama masukan perbaikan atau revisi gitu, Pak. Nah. Oke. Jadi kalau problem solving, kalau you refer to the Polya indicators, 1 soal itu memuat 4 indikator itu ya. Nah, jadi kalau muncul seperti tadi yang lebih aneh gitu. Nah sekarang I want to comment in general. Jadi kan waktu kita diskusi sudah disebut ya bahwa problem solving itu non-routine problem. Gitu. Nah, jadi problemnya challenging, ya bisa open-ended begitu. Nah, ini komentar saya untuk kelompok 1, ini ya sudah problem solving tapi levelnya tidak terlalu bagus, tidak terlalu tinggi, belum menuntut ya berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi lebih baik ya ini lebih baik soalnya dikurangi saja atau sebanyak ini juga enggak apa-apa. Jadi tidak menggunakan prosedur rutin lah begitu. Jadi buat masalah yang lebih challenging. Kalau tentukan saja itu agak rutin gitu. Kan kemarin juga sebenarnya Bu Uli sudah menyinggung juga problem solving itu kadang-kadang memuat juga bercritical thinking gitu. Jadi tidak apa-apa dimasukkan soalnya sedikit critical thinking. Which one do you choose? Ya, yang mana yang Anda pilih atau bisa cukup enggak ini untuk itu gitu. Jadi misalnya ada pembagian warta warisan dengan
persen-persen apa dengan pecahan-pecahan ini. Nah, kan misalnya ditanya apakah orang tuanya sudah membagi dengan adil misalnya. Nah, dengan menyelesaikan soal itu, maka ya, bisa dicari solusinya gitu. Nah, daripada menghitung berapakah banyak. Nah, ini little bit rutin kalau saya melihat ya. Nah, itu aja mungkin komentar untuk soalnya, untuk soal kelompok 1. Bu Uli, mau silakan beri komentar Bu Uli. Iya Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari bentuk soalnya, memang sudah problem solving Pak, tapi tingkatnya levelnya masih agak ini. Karena kalau problem solving itu kan bisa macam-macam strategi yang digunakan untuk menyelesaikannya, bisa looking back kayak gitu, bisa menggambar diagram atau grafik, bisa bisa macam-macam strateginya. Kalau ini hampir mirip semua ke bawah nih Pak, dua juga. Semua counting ini, atau silakan kelompok 1 ingin bantah, nak counting gitu semua, kita agak counting saja, ini berapa persen gitu. Jadi variasikanlah problem solvingnya, mungkin perlu menggambar, perlu ya tadi banyak 10 lebih strateginya itu, nak. Salah satunya strategi coba-coba, ya, Iya. tabel, gitu, ya. Oke ya, kelompok 1. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Kelompok 1 si Indah aja sendiri di sini, enggak ada. Enggak ada lagi Pak Niza Yang lain sama Uni Irma. Yang lain tuh enggak punya suara dia. Okay. Tadi Niza ada Niza. Oke. Indah, do you contact the school already? Kalau untuk ke sekolahnya belum Pak, tapi udah direncanakan mau di sekolah, itu aja Pak. Tapi belum dikontak begitu? Iya belum Pak. Oh, gimana tuh? Ya, Soalnya yang di Padang Indah berdua Uni Irma Pak. Ya enggak masalah di Padang di mana. Pokoknya minggu depan Anda sudah harus apa ya, try out ya. Oke, thank you kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mengapa. Sekarang kita pindah ke kelompok 2 lagi soalnya. Coba kelompok 3 lagi yang mengomentari, Hafizah dan kawan-kawan. Coba jangan Hafizah lagi. Namanya kelompok Hafizah sendiri saja. Nanda, ya Nanda. Kami bertugas memvalidasi kelompok 4, Pak. Ya, 1 dan 4, Pak. Kelompok 3 memvalidasi kelompok 1 dan kelompok 4, Pak. Sekarang kelompok 1 aja dulu, Nanda. Kelompok 1 yang sudah disampaikan Hafizah tadi, Pak. Sorry, kelompok ya, bukan kelompok 2 satu lagi, enggak? Enggak, Pak. Kelompok 4 kami satu lagi, Pak. 2 dengan siapa-siapa yang memvalidasi 2? Kelompok 1 dan 4. Kelompok 4 Pak. Kelompok 1 dan 4, Pak. Nah, sekarang kelompok 1 lah dulu. 1 dan 4. Oke. 1 dan 4, Pak. Belum ngomong, silakan kelompok 4 duluan lah. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan lembar validasi soal tes kemampuan pemecahan masalah oleh kelompok 2. Silakan Dinda untuk menjelaskan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan validasi dari tes kemampuan pemecahan masalah. Ke bawah, Liv. Jadi ada beberapa aspek yang diamati dalam validasi ini. Yang pertama, kesesuaian soal dengan tujuan penelitian. Menurut kelompok kami, kesesuaian soal sudah sesuai dengan tujuan penilaian, yaitu melakukan tes kemampuan problem solving peserta didik.
Yang kedua yaitu kejelasan petunjuk pengerjaan soal pada tes kemampuan problem solving kelompok 2 sudah terdapat petunjuk pengerjaan soal yang jelas. Yang ketiga, kejelasan maksud dari soal sudah jelas. Namun tadi kami berdiskusi kembali mengenai soal yang diberikan di kelompok 2. Menurut kami soal yang diberikan masih pada level yang rendah. Terdapat 2 soal yang Olive bisa geser yang ke soalnya, Liv? Bentar, Din, Olive ganti ke soalnya dulu, Din. Oke, Liv. Sudah kelihatan, Din? Sudah, Liv. Sudah, Din? Bagian soalnya, Liv. Bagian soal kelompok 2. Tunggu, Din. Bisa, Din? Baik, makasih Olive. Terdapat 2 butir soal dari kelompok 2. Yang pertama diketahui koordinat titik P yang ditanya. Yang kedua, ada juga persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi T sama dengan 3,2 adalah. Jadi menurut kelompok 4, soal yang diberikan kelompok 2 masih berada pada level rendah. Selanjutnya, aspek kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah bahasa Indonesia sudah tepat. Yang keenam, kalimat soal tidak mengandung arti ganda juga sudah tepat. Yang ketujuh, rumusan kalimat soal menggunakan bahasa yang sederhana bagi siswa, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa yang dikenal. Selanjutnya, komentar dari kelompok 2. Tes kemampuan pemecahan masalah yang dibuat oleh kelompok 2 sudah memenuhi indikator tes kemampuan pemecahan masalah, yaitu memahami masalah, merencanakan masalah, melaksanakan pemecahan masalah, dan memeriksa kembali. Namun seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin pada level soal dapat ditingkatkan lagi. Sekian dari saran dari kelompok 4. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya apakah ada tanggapan dari... Tunggu dulu, biar kelompok 1 dulu ya. Ya, Pak. Satu apa komentarnya? Ya Pak, kalau dari kelompok 1, beda Pak yang di bagian tabel checklist-nya tuh Pak, banyak yang beda. Ya, Terus kalau untuk komentar, Anda tidak setuju dengan 55 itu berarti ya? yang nomor 2-nya setuju Pak, nomor 2-nya kami checklist juga di bagian 5. Oke. Yang nomor 1-nya itu kami checklist di bagian kolom nomor 4. Karena kan Nggak usah didetailkan saja, mungkin summary-nya gimana Indah? kalau secara keseluruhan Pak, untuk komentar sama sarannya tuh, yang pertama itu perbaikan kalimat atau bahasa pada soal nomor 2. Karena soal nomor 2 tuh masih rancu kalimatnya Pak, sehingga bisa diganti kalimatnya itu dengan jika diketahui sebuah persamaan garis lurus Y sama dengan 2X tambah 3, jika persamaan tersebut ditranslasi oleh T sama dengan 3,2, maka persamaan garis yang dihasilkan adalah, karena kalau kalau membaca soal nomor 2 dari kelompok 2 itu kan soalnya itu
jika persamaan garis lurus Y sama dengan 2X tambah 3, maka persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi T adalah, jadi yang rancunya itu Pak, maka persamaan garis lurusnya itu Pak. Jadi nggak nyambung dia kalimatnya itu kalau persamaan garis lurus yang dimaksud itu yang Y sama dengan 2X tambah 3. Nah, terus saran yang kedua, sebaiknya ditambah soal dengan level kognitif C4 atau analisis sehingga sesuai dengan konsep pemecahan masalah matematis. Dan juga tadi kan alokasi waktu itu 80 menit, jadi bisa dimanfaatkan secara efektif dengan penambahan beberapa soal, Pak. Anda setuju nih Indah dan yang kelompok 4, ini sudah problem solving atau belum? Kalau iya kenapa gitu? Kalau menurut Indah udah termasuk problem solving sih Pak, cuman masih yang paling sederhana ya Pak. Kenapa problem solving gitu? Karena kalau dilihat dari langkah-langkah polianya itu udah sesuai Pak yang dibuat sama kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Begini sekali lagi, ya you must, pemecahan masalah itu soalnya levelnya level 3 paling rendah dengan kondisi, ya. Sebenarnya C3 itu aplikasi, bukan soal rutin yang diberi kalimat gitu. Ya, di sana ada kata kunci keywordnya. Aplikasi itu menerapkan apa yang dipelajari dalam satu situasi baru. Gitu. Ada new context. Di sanalah dia menjadi tidak rutin karena dia tidak ditemukan ketika diberikan contoh-contoh. Tapi kalau soal nomor 1 dan nomor 2 ini sudah ada contoh di dalam pekerjaan di kelas, ya tinggal memasukkan rumus, begini cara rumusnya. Itu jauh sekali kalau seperti ini dari problem solving. Nah, jadi cobalah sekali lagi levelnya itu C3 dalam kondisi menerapkan apa yang ada dipelajari, contoh-contoh yang dipelajari itu dalam situasi baru. Konsep yang dipelajari tadi dalam situasi baru, ya. Kalau misalnya mempelajari luas dan keliling, tidak langsung dengan rumus L sama dengan panjang kali lebar langsung selesai dia. Gitu. Tapi dia mungkin betul men-sketch sehingga didapatlah mungkin lain, misalnya pertama menghitung luas, tapi nanti yang ditanya bukan itu. Misalnya yang dihitung itu adalah banyaknya keramik yang dibutuhkan. Karena ada lagi keramik itu ukurannya, ada lagi keramik itu misalnya satu kotaknya ada berapa gitu. Jadi ya ada situasi barunya yang tidak langsung menggunakan rumus yang tadi dipelajari gitu. Jadi kalau ini soalnya ini bisa enggak kelompok 2 langsung dipakai rumusnya gitu, kalau sudah diketahui waktu guru memberikan contoh soal, bisa enggak gitu. Coba berikan argumentasi kelompok 2. Iya, Pak. Bisa langsung nih, Pani. Pakai rumus. Iya, bisa, Pak. Kalau bisa, why do you think this is a problem solving? Pak, ini mikirnya karena itu, Pak, kelompok kami. Karena dari langkah-langkahnya itu, Pak. Oh. Terus, ya indikatornya itu ada problem, tapi problemnya enggak jelas, enggak tajam. Jadi kalau misalnya yang ini transformasi, nah bisa saja ada enggak atau berapa kali ini misalnya ada satu terjadi perpindahan gitu. Nah, bisa enggak kamu menemukan apa saja transformasi yang terlibat sehingga dia bisa pindah dari ke sini gitu. Nah, mungkin dia ada komposisi tertentu, pertama mungkin dilakukan itu, kalau dapat ya ada cara berbeda, bisa dengan cara seperti ini, bisa dengan cara seperti itu pindahnya gitu. Jadi kalau yang tadi ya kalau yang kelompok 1 sudah agak sedikit kadarnya, nah ini lebih sedikit kalau menurut saya kadar problem solvingnya lagi gitu. So you need to find
more challenging problem other than this problem kalau menurut saya kedua-duanya. Kalau enggak ini ya tinggal masuk rumus selesai 3 menit rumusnya, ini rumusnya, yang kedua ini rumusnya gitu. Mana coba lihat solusinya ke bawah. Siapa yang megang apa ini sekarang? Ya, Pak. Tolong di scroll down, Olive. Sambil mengingatkan, just remember, ya. Jadi artinya apakah misalnya merencanakan kalau anak buat itu nilainya tidak ada 4, sementara di bawah ini bisa dia. Nah itu juga be careful dalam menilai nanti. Itu kan hanya tidak dibuatnya Pak, perencanakannya dia langsung ke sini. Kalau dia sudah paham itu, kenapa dia harus membuat itu? Nah itu tidak dihukum pula siswa dengan dikurangi nilainya 4 gitu, karena kamu tidak menulis ini. Gitu. Nah indicators itu ya bisa tersirat dalam langkah berikutnya. Nah, apalagi ketika dia belajar, you don't you don't really tidak dibiasakan dia menulis itu. Tiba-tiba ketika Anda menilai, Anda gunakan rubrik yang tidak pernah dilihatnya sebaliknya, itu tidak boleh juga. Jadi bisa saja misalnya ya ditulisnya bagian A, dia bagian atas, tapi dia bisa langsung ke bagian bawah gitu. Nah, makanya ini kata saya, kalau sudah ada rumus X aksen, Y aksen sama dengan X tambah XY tambah A tambah itu langsung masuk saja ke rumus ya. I think this is not a problem solving. Coba ke bawah lagi. Nah, ini rumusnya juga ada gitu. Coba langsung tolong ke bawah lagi. Ya, sama komentar saya. Buli, mau tambah komentar, Buli? Sama, Pak. Sama. Iya. Bagusnya tuh apa namanya, Pak? Hasilnya tuh di yang dapat gitu. Nah, rumus transportasinya apa gitu yang memetakannya ke situ. Jadi dia membayangkan yang mundurnya gitu, looking back-nya ke belakang. Jadi dimodifikasi gitu, Pak. Jadi ada nanti strategi yang diharapkan muncul untuk strategi pemecahan masalahnya gitu, Pak. Tidak, kalau ini kayaknya di buku paket yang di sekolah biasanya memang ini juga kan, Pak, yang diberikan di situ. Jadi ini bukan ini masih masalah rutin gitu, Pak, yang masih biasa dikerjakan oleh siswa. Tapi kalau dibalik ini dibalik 23 jadi dia enggak nanti. Jadi kayaknya Pak yang di akhirnya yang diperoleh, nah itu kerjanya ke atas, apanya siswanya Nah, nyari. maksudnya kalau yang di akhir kita balik saja itu transformasi 23 berarti bukan 32 gitu. Dapat langsung. Salah satu. Ya, Fanny and friend, Anda bisa menangkap maksud Bu Uli? Ya, mungkin kalau soalnya ada suatu garis ini tiba-tiba setelah ditransformasi dia menjadi ini ya. Coba temukan transformasi apa yang ya. Rumus transformasinya. Ya. Nah, atau transformasi apa yang menyebabkan itu. Nah, apalagi kalau transformasi itu bisa dilakukan dengan cara yang berbeda, itu akan menarik sekali gitu. Artinya, oh pakai transformasi ini itu juga hasilnya, pakai transformasi yang lain itu juga hasilnya misalnya. Nah, itu akan lebih menarik ya. Anda merancang soal seperti itu. Baik Pak, terima kasih Bu dan Pak sudah mengerti Pak. Jangan terlalu baik sama siswa ya. You are to challenge the student sekarang dengan problem solving. Jadi jangan soal-soal rutin juga yang dihadapkan, soal yang bikin dia agak sedikit kaget gitu. Tidak pernah guru saya ngasih kayak gini ya. Barulah itu namanya non-routine problem gitu. Oke, ya mungkin saya cukupkan untuk ya problem solving. Can we move to the kelompok 2 sudah ngomong ya. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Coba validatornya siapa kelompok 3? 4 dan 5 Pak. Hah? 4. Kelompok 4 dan 5. Nah,
Silakan duluan siapa 4 boleh duluan, 5 boleh duluan. Agil, siapa Agil? Kelompok 4 dan kelompok 4 oleh tadi, Pak. Nanda tadi kelompok 4 ya? Kelompok 3, Pak. Nanda Kelompok 3, Pak. 3. Iya, Pak. Oh, kelompok 3. Siapa kelompok 4? Ayo. Dinda kelompok 4. Olive kelompok 4, Pak. Yang lagi share screen sekarang kelompok 4, Pak. Nah, sekarang lanjutkan ya dengan untuk materi kelompok 3. Ya, Pak. Oke. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan lembar validasi tes kemampuan komunikasi matematis. Dipersilakan untuk Bila. Oke, terima kasih Olive. Jadi di sini lembar validasi tes kemampuan komunikasi matematis. Aspek yang dinilai itu ada validasi format, validasi isi, dan validasi bahasa. Pada validasi format, yang bagian A, terdapat judul dan identitas seperti sekolah, mata pelajaran, pokok bahasan, kelas, dan alokasi waktu dengan lengkap. Di sini kami memberi nilai 3 karena pada instrumen kelompok 3 sudah terdapat identitas yang jelas. Lalu aspek B pada validasi format, kejelasan petunjuk mengerjakan. Kami memberikan nilai 3 karena petunjuk pada kelompok 3 sudah jelas. Aspek yang dinilai pada validasi isi yang pertama, soal sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi matematis. Soal pada kelompok 3 sudah sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi matematis. Aspek yang kedua, maksud pertanyaan dalam soal dirumuskan dengan jelas. Pada kelompok 3, maksud pertanyaannya sudah jelas, jadi kami memberikan nilai 3. Pada validasi bahasa, untuk aspek yang pertama, bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau sesuai dengan EYD. Pada soal kelompok 3, bahasa yang digunakannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sesuai dengan EYD. Kalimat petunjuk dan soal tidak mengandung arti ganda atau ambigu. Pada soal kelompok 3, petunjuk dan soalnya tidak mengandung arti ganda dan ambigu. Aspek yang terakhir, kalimat petunjuk dan soal komunikatif, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami siswa. Pada soal kelompok 3, soalnya sudah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dengan siswa. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bila. Apakah ada komentar Lanjut dulu kelompok itu, kelompok 5 ya. Ya, Pak. Baru nanti komentar dari kelompok 1. Baik, Pak. Ya. Apakah ada apa maksudnya? Apakah ada tambahan dari anggota kelompoknya? Bukan. Masuk lanjut kelompok 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mencoba menjabarkan hasil diskusi kami tentang validasi soal untuk kelompok 3. Mungkin untuk hasilnya akan disampaikan oleh Randy. Kepada Randy dipersilakan. Baik, terima kasih Afa atas kesempatannya. Jadi ini adalah aspek yang dinilai dari kelompok 3. Jadi bisa dilihat yang pertama itu adalah validasi format. Aspek yang dinilai itu adalah terdapat judul, identitas seperti sekolah, pelajaran, pokok bahasan, kelas, dan alokasi waktu dengan lengkap. Kami memberikannya penilaiannya itu 3 karena sudah lengkap. Lalu selanjutnya itu B, kejelasan petunjuk dalam mengerjakan. Kejelasannya juga sudah jelas, maka kami beri penilaiannya itu 3. Selanjutnya itu nomor 2, validasi isi. Aspek yang dinilai itu yang pertama itu adalah sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi matematis. Karena bagi kami sudah sesuai dengan indikator kemampuan matematis, maka kami memberikan penilaian itu 3. Selanjutnya itu poin B-nya, maksud
pertanyaan dalam soal dirumuskan dengan jelas. Karena di sini kami agak sedikit ragu, jadi kami memberikan penilaiannya itu 2 saja. Lalu selanjutnya 3, validasi bahasa. Bahasa yang digunakan itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau sesuai dengan EYD. Karena bahasanya sudah benar, maka kami berikan penilaiannya itu 3. Selanjutnya itu poin B-nya, kalimat petunjuk dan soal tidak mengandung arti ganda atau ambigu. Di sini karena ada bagi kelompok kami ada beberapa soal yang akan berujung pada keambiguan, jadi kami berikan penilaiannya itu 2. Lalu yang terakhir itu kalimat petunjuk dan soal komunikatif menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Sama seperti soal B itu, karena akan ada makna yang ganda, jadi kami berikan penilaiannya itu 2. Sekian, dikembalikan ke Afifah. Baik, terima kasih Randy. Selanjutnya untuk validasi isi akan dijelaskan oleh Ica. Kepada Ica, silakan Ica. Baiklah, untuk selanjutnya aspek yang dinilai yaitu yang validasi isi. Yang A, indikator yang diajukan dapat menunjukkan aspek kemampuan komunikasi matematika tulis dari instrumen kelompok 3 yang kami lihat setelah bagus, jadi kami memberi nilai 3. B, indikator yang diajukan dapat menentukan aspek kemampuan komunikasi matematika lisan. Sama, setelah kami lihat dan pahami instrumennya juga bagus, jadi kami berikan nilai 3. Untuk validasi bahasa, yang A, bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar atau sesuai dengan EYD, kami beri nilai 3 karena sudah sesuai. Yang B, pernyataan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, kami beri nilai 2 karena ada keambiguan tadi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ica. Mungkin sekian komentar kami terhadap soal kelompok 3. Secara keseluruhan sudah bagus, tapi ada di beberapa nomor soal yang kami cukup ragu dengan tata bahasa atau maksud dari soal tersebut. Mungkin sekian dari kelompok 3, dari kelompok 5 kami kembalikan kepada kelompok 3. Coba kelompok 3 gimana komentarnya? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Juga terima kasih atas validasi dari kedua kelompok tadi. Pertanyaan saya pada kelompok yang tampil terakhir tadi, di soal nomor berapa yang ambigu itu? Coba disebutkan secara spesifik. Oke, terima kasih. Oke, baik Nanda, menanggapi pertanyaan Nanda itu terkait dengan yang beberapa soal itu yang kami anggap akan mengalami keambiguan itu. Kami merasa yang ambigu itu adalah nomor 5. Soalnya itu kan tambahkan informasi atau ukuran pada gambar di atas, kemudian susunlah suatu pemasaran atau pertanyaan. Kemudian selesaikan pertanyaan yang kamu buat tersebut. Menurut kami mungkin pemasarannya itu bisa lebih spesifikkan lagi. Karena di soalnya itu kan cuma dikatakan permasalahan, mungkin itu konteksnya terlalu luas bagi kami itu. Jadi bisa saja peserta didik itu nanti merasa ambigu dalam membuat permasalahannya itu, terus bingung juga dalam menjawab soalnya, seperti itu.
Bagaimana Nanda? Baik, terima kasih Randy atas tanggapannya. Mungkin teman-teman dari kelompok 3, teman saya ada komentar, silakan. Kalau dari saya cukup kayaknya. Nah, ini komentar untuk kelompok 3 ya, komentar untuk kelompok 3 sama komentar saya dengan kelompok 1. Jadi apa namanya? Ya sebenarnya sih oke saja dari indikator komunikasi yang paling rendah ya gitu ya mulai ya, tapi kadang-kadang itu yang nomor 1 itu terlalu trivial gitu. Kenapa Anda munculkan itu? Ya artinya agak challenging sedikit. Misalnya ada gambar yang agak rumit, coba temukan di mana simetrinya, baru dia menjadi apa gitu. Ini sudah jelas gambar cermin aja di situ tadi. Ya, jadi secara umum soal itu instrumen kelompok 4, Pak. Maaf, Pak. Kalau yang soal itu instrumen kelompok 4 itu, Pak. Kelompok 3 bukan itu, Pak, instrumennya. Kalau yang gambar rotasi, gambar sumbu cermin itu, Pak. Nomor 1 itu soal instrumen kelompok 4 itu, Pak. Oh, kelompok 4 itu? Iya, kelompok 3 bukan itu instrumennya, Pak. Sebentar. Iya, Pak. Oh, sorry. Oke. I mistaken about the saya kira tadi itu yang tugas kelompok 3 ya. Kelompok ya. Oke, itu kelompok 4 berarti ya. Nah. Oke, silakan hasil validasi dari kelompok 4 lagi dilanjutkan. Ya. Kedua kelompok tolong diberikan komentar ya. Baik, Pak. Selanjutnya kelompok 3 yang akan memvalidasi hasil instrumen dari kelompok 4. Sebentar, saya screen. Oke, silakan Fiza, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan memvalidasi instrumen dari kelompok 4. Untuk yang pertama, pada Nanda disilahkan. Baik, terima kasih ya Fiza. Berikut ini adalah instrumen dari kelompok 4. Sebelum kami validasi, kita bisa melihat ini adalah instrumen yang telah disusun oleh kelompok 4 oleh Adinda, Aisyah, Nabila, dan Olivia tentang instrumen kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Jadi ini adalah kisi-kisinya. Ini ada yang pertama, aspek nilai itu drawing atau menggambar, yang beberapa aspek dan indikator. Kemudian aspek yang nilai kedua itu tentang writing atau menulis, tentang kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Ini ada beberapa aspek dan indikator juga. Nah, berikut ini adalah instrumen soal yang telah disusun oleh kelompok 4. Nah, sebelum kelompok 4 memberikan soal, kelompok 4 memberikan sebuah permasalahan terlebih dahulu, permasalahan kontekstual, lebih ke etnomatematika, kami melihatnya itu tentang Jember Fashion Carnaval. Ada satu karya seni yang lahir di kota Jember. Kemudian ada beberapa motif di karya yang ditampilkan di Jember Fashion Carnaval itu. Nah, berdasarkan dua gambar ini, kelompok 4 membuat permasalahan buat instrumen soalnya. Nah, ini soal nomor 1, menggambarkan sumbu cermin. Kemudian pusat rotasi yang kedua, dan hasil pencerminan. Nah, ini rotasi. Nah, ini permasalahan untuk nomor 3. Ada 3 soal. Nah, selanjutnya akan kita lihat lembar validasi yang telah kami buat. Apakah sudah terlihat lembar validasi, teman-teman? Validasi instrumen kelompok 4. Oke, terima kasih. Ini lembar hasil validasi instrumen kelompok 4 oleh kelompok 3, beranggotakan Hafizatun Nisa, Nanda Afrian, dan Nuraini. Oke, ini ada tujuan, ada petunjuk,
Ini kami berikan checklist. Kalau 1 keterangannya tidak valid, 2 cukup valid, dan 3 valid. Ini beberapa aspek yang dinilai. Untuk validasi format, ada judul, identitas sekolah, mata pelajaran, pokok bahasan, kelas, alokasi waktu. Kami nilai 3 itu valid karena sudah ditulis dengan lengkap. Kejelasan petunjuk juga sudah lengkap, kami beri nilai 3. Kemudian validasi isi, untuk soal sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi matematis, kami beri nilai 2, karena kami melihat ada soal-soal yang belum challenges atau menantang. Kemudian untuk yang bagian B, masuk pertanyaan dalam soal dirumuskan dengan jelas, kami beri nilai 3, karena sudah cukup jelas. Kemudian validasi bahasa, sesuai EYD, kami beri nilai 2, cukup valid. Dan kalimat petunjuk soal tidak mengandung arti ganda atau ambigu, kami nilai valid itu 3. Dan petunjuk soal komunikatif, bahasa sederhana, mudah dipahami, kami beri nilai 3. Nah, untuk saran revisi, inilah saran revisi dari kelompok 3. Nah, kami melihat kelompok 4 membuat soal-soal berbasis etnomatematika, yaitu adanya masukkan unsur-unsur kebudayaan dalam soal-soal yang dibuat. Nah, sebaiknya kelompok 4 menggunakan kebudayaan yang familiar bagi peserta didik. Nah, apabila nantinya kelompok 4 melakukan uji coba di sekolah yang terletak di Sumbar, Sumatera Barat, tentu lebih baik menggunakan kebudayaan Minangkabau seperti ada motif ukiran rumah kadang, itu tiap pulang patang, dan lain-lain. Nah, sehingga kelompok 4 selain melakukan uji coba kemampuan komunikasi matematis, sekaligus menggunakan kebudayaan yang ada di daerah domisili peserta didik. Nah, kemudian saran yang kedua itu soal-soalnya lebih baik ditingkatkan tingkat kesulitannya agar lebih menantang bagi peserta didik. Oke, untuk validasi kedua itu tentang rubrik penilaian yang telah dibuat oleh kelompok 4. Sama seperti tadi, 1 tidak valid, 2 cukup valid, dan 3 valid. Nah, di sini untuk validasi isi, indikator yang diajukan untuk menentukan aspek kemampuan komunikasi matematis secara tertulis dari nilai 3, dan untuk yang bagian B juga 3, untuk bahasa dan nilai 2 dan 3. Nah, untuk saran, kami melihat kelompok 4 tadi juga sudah kami tampilkan, bagi rubrik penilaian itu ada 2, yaitu aspek menggambar atau drawing, dan menulis atau writing. Nah, setelah kami baca indikator-indikator yang tadi dibuat, itu sebaiknya jangan in drawing dan writing, itu sebaiknya aspek lisan dan tulisan dari komunikasi matematis peserta didik. Mungkin itu yang perlu direvisi. Mungkin itu presentasi validasi dari kelompok 3. Terima kasih. Sudah, silakan kelompok selanjutnya. Silakan lanjutnya kelompok 3 dan berapa yang membahas kelompok 4? 6, Pak. Kelompok 6, silakan lagi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maybe because the problem in the group 4, my group didn't get the validation paper from the group 4. Ya, secara besar itu hampir sama dengan kelompok sebelumnya, itu kelompok 3 validasinya. Namun pada gambar yang diberikan itu akan menjadi, menurut kelompok kami akan agak sedikit susah dipahami, atau susah dibuat karena budaya yang dipakai kan budaya di luar wilayah akrab dengan peserta didiknya. Mungkin bisa dipakai seperti kata kelompok 3 tadi, itu memakai budaya yang akrab dengan peserta didik, jadi lebih mudah didik untuk memahami di adat Minang atau sesuai wilayah diujikannya. Namun jika kelompok menguji di wilayah Jember mungkin hal tersebut masuk akal atau bagus. Nah, terkait problemnya mungkin pada problem pertama itu diberikan sebuah kejadian nyata, itu Jember Carnival. Nah, kemudian diberikan beberapa gambar Devil Betawi dan Devil Tibet. Nah, soal pertama itu sketsa pada bagian sayap kostum di FC tersebut tampak seperti gambar berikut. Nah, gambar kan menjelaskan sumbu cermin pada gambar. Nah, ini mungkin terlalu general mungkin menurut saya. Nah, kan pada pusat rotasi itu gambarnya mungkin rumit dan memakan waktu yang terlalu lama, mungkin jika peserta didik nanti juga membuat gambar seperti ini terlalu rumit mungkin kalau menurut saya sebagai kelompok 6. Mungkin itu dari kelompok kami. Kalau soal saran mungkin budaya yang dipakai bisa budaya Minangkabau ya, lebih akrab dengan peserta didik atau sesuai dengan wilayah peserta didik atau wilayah sekolah yang diujikan mungkin. Jadi mereka tidak terlalu asing apa itu yang disebut tadi di soal pertama. Mungkin itu dari saya kelompok 6. Kami kembalikan ke kelompok yang membuat instrumen, yaitu kelompok 4.
Coba kelompok 4, bagaimana komentar Anda? Iya, Pak. Kami dari kelompok 4, kami ingin kami ingin mengkomentari saran dari Nanda dan juga kelompok Nanda dan juga kelompok Agil, karena tadi kan bilang masalah budaya-budaya gitu. Jadi sebenarnya kami mencoba instrumen ini tuh satu di Padang, satu di Bengkulu, karena kan si Bila domisilinya di Bengkulu. Jadi kalau kami pakai budaya Bengkulu kayak nggak adil gitu, makanya kami coba pakai budaya lain gitu, sekalian untuk memperkenalkan budaya daerah lain kepada siswanya. Sekian. Aja. Oke, terima kasih. Itu saja Olivia komentarnya. Baik Pak, apakah kelompok teman-teman dari kelompok 4 ada yang ingin menambahkan saran, menambahkan komentar lain? Oke ya, kalau tidak ada lagi dari kelompok 4, jadi tadi komentar saya untuk kelompok 4, Anda bagus ya mencari konteks, terus dikembangkan konteksnya menjadi, nah cuman mungkin pertanyaannya carilah yang nomor 1 itu tidak challenging ya, kan ada lagi gambar Anda satu lagi kayaknya itu, mungkin dari sana lah mungkin yang Anda suruh, di mana ini harusnya ada sumbu simetrinya gitu ya. Oke. Kita lanjut 1-2 kelompok lagi ya. Coba sekarang soal kelompok 5. Siapa yang membahas? 6 dan 7, Pak. Kelompok 6 juga boleh mulai atau ya 6 aja baik, terus 7 setelah itu ya. Baik, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 5, dari kelompok 6 akan memberikan hasil validasi kami. Untuk lembar validasi yang diberikan oleh kelompok 5 itu pertama 3 lembar validasi dan petunjuk. Mungkin saran kami bisa ditambahkan identitas sekolah atau identitas mata pelajaran serta kelasnya di lembar validasi. Untuk petunjuk penilaiannya itu pertama memberikan tanda checklist, dan kedua sebagai pedoman untuk mengisi validasi, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kelompok 5 itu validasi isi, apakah indikator soal sudah sesuai dengan aspek representasi matematis yang akan dinilai, apakah muncul soal sesuai dengan indikator soal, dan yang kedua apakah soal dirumuskan dengan singkat dan jelas. Yang B itu bahasa dan penulisan soal. Yang pertama, apakah soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Sedangkan yang kedua, apakah soal menggunakan bahasa yang komunikatif, sederhana, mudah dimengerti oleh peserta didik. Nah, itu hasil yang kami berikan. Itu keterangannya ada di bawah diberikan. Untuk V itu valid, CV cukup valid, KV kurang valid, dan TP tidak valid. Sedangkan untuk bahasa dan penulisan soal, keterangannya itu SDP sangat dapat dipahami, DP dapat dipahami, KDP kurang dapat dipahami, dan TDP tidak dapat dipahami.
Nah, menurut kami untuk soal bagian validasi isinya itu sudah cukup valid, sedangkan untuk bahasa dan penulisan soal pada soal pertama menurut kami susah sangat dapat dipahami, sedangkan untuk soal yang kedua dan ketiga mungkin bisa dilakukan revisi kecil pada kata-kata yang digunakan, sedangkan soal yang keempat sudah tanpa revisi atau valid menurut saya kelompok 6. Nah, silakan saran dan komentar. Soal yang diberikan pada nomor 2 mungkin akan lebih baik jika disederhanakan beberapa kata seperti diketahui juga, dapat dihilangkan atau mungkin diganti dengan kata dan, sehingga tidak membuat kebingungan pada peserta didik yang mungkin sedang tertekan atau panik dalam mengerjakan soal yang diberikan. Dan pada nomor 3 mungkin harga yang diberikan juga dapat lebih diberikan yang lebih akurat dengan kondisi saat ini. Nah, dilihat dari soal yang diberikan oleh kelompok itu untuk membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil dan sebuah penghapus, harga seluruhnya saja 4.700, itu terlalu, mungkin ini agak terlalu kecil harga yang keadaan sekarang. Mungkin harganya bisa lebih direalitaskan untuk kami. Sedangkan yang kedua ini sudah bagus, tapi diketahui juga mungkin bisa dihilangkan atau diganti saja Elisa 3 tahun lebih tua dari Firda. Jika umur Deksa, Elisa dan Firda adalah 50 tahun, berapa jumlah umur Deksa dan Firda? Mungkin lebih sederhana menurut kami bahasanya. Tidak perlu, mungkin karena diketahui juga ini mungkin bisa diletakkan di depan tanpa kata juga, misalnya diketahui Deksa 4 tahun lebih tua dari Elisa. Jika diletakkan di bagian ini mungkin agak membuat peserta didiknya bingung. Diketahui juga bahwa atau menambah-nambah atau pemborosan kata-kata menurut saya dari kelompok 6. Mungkin itu dari kelompok kami. Mungkin berikutnya dilanjutkan oleh kelompok 7. Silakan lanjut kelompok 7 ya. Baik, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan menyampaikan hasil validasi untuk kelompok 5. Yang pertama akan disampaikan oleh Dian. Maaf. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini kami memvalidasi 2, yaitu validasi isi dan penggunaan bahasa serta penulisan soal. Indikator yang kami valid yaitu pertama, apakah indikator soal sudah sesuai dengan aspek representasi matematis yang akan dinilai, apakah butir soal sesuai dengan indikator soal. Yang kedua, apakah pokok soal dirumuskan dengan singkat dan jelas. Pada bahasa dan penulisan soal, yang pertama, apakah soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang kedua, apakah soal menggunakan bahasa yang komunikatif, sederhana, dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Di sini keterangannya yaitu sama seperti kelompok sebelumnya, yaitu V valid, CV cukup valid, KV kurang valid, TV tidak valid. Dan SDP sangat dapat dipahami, DP dapat dipahami, KDP kurang dapat dipahami, TDP tidak dapat dipahami. Pada validasi isi, soal nomor 1, 2, dan 3, dan 4 sudah valid. Namun pada bahasa dan penulisan soal nomor 1 dan 2 sudah sangat dapat dipahami, dan nomor 3, nomor 4 dapat dipahami. Saran dan komentar dari kelompok kami dari tabel penilaian dapat diamati bahwa dari 2 aspek, yaitu aspek isi dan bahasa, serta penulisan soal,
yang dilakukan penelitian terdapat 4 soal yang akan dianalisis. 2 di antara soal tersebut sudah valid dan 2 soal diantaranya membutuhkan sedikit revisi. Beberapa saran dari validator yang mendukung perbaikan soal tes ini antara lain, yang pertama, beberapa kalimat yang terdapat pada soal tes perlu disederhanakan lagi sehingga mudah dipahami. Yang kedua, sebaiknya lebih memperhatikan lagi penggunaan tanda titik dalam kalimat. Yang ketiga, hierarki penyusunan pertanyaan pada soal tes sebaiknya lebih diperhatikan lagi sehingga melalui soal tersebut, kemampuan representasi siswa bergerak dari konsep yang sederhana hingga kompleks. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Keisha. Untuk Keisha, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian tolong ke instrumen kelompok 5-nya. Nah, untuk soal yang sudah dibuat oleh kelompok 5, menurut kami 4 soal tersebut sudah termasuk ke dalam kemampuan representasi matematis, karena untuk solusinya bisa direpresentasikan dengan gambar dan model matematika. Tapi untuk soal nomor 1 dan 3 itu termasuk ke dalam kategori yang rendah. Karena jika siswa melihat soal tersebut, mereka bisa langsung menjawab soal tersebut tanpa memikir terlalu kritis. Nah, untuk soal nomor 2 dan 4, sepertinya siswa akan berpikir kritis terlebih dahulu karena soalnya itu termasuk level yang cukup tinggi. Dan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian hasil validasi kami untuk kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke kelompok 5. Bagaimana tanggapannya? Silakan kelompok 5 diberi komentar tanggapan gitu terhadap hasil validasinya. Iya Pak, terima kasih kepada kelompok 6 dan 7 atas komentarnya. Kami dari kelompok 5 mungkin ingin sedikit memastikan kepada kelompok 7. Tadi kelompok 7 memberi tanda checklist pada revisi kecil pada soal nomor 3 dan 4. Kami ingin memastikan di bagian revisi yang mananya, karena tadi di bagian validasi soalnya kelompok 7 sudah mencentang semua soalnya itu dengan di kolom valid. Jadi kami ingin memastikan revisinya di bagian mananya. Mungkin sekian dari kelompok 5, Pak. Silakan di kelompok mana tadi yang diklarifikasi yang mana, Afifah? Kelompok 7, Pak. 7 ya, silakan. Iya, Pak. 7. Iya Pak, iya Pak. Jadi untuk yang nomor 3 itu kita lihat ada penggunaan tanda titik yang kurang tepat pada kalimat Ali membeli 2 buku tulis, sebuah pensil dan sebuah penghapus. Di situ di antara sebuah pensil harusnya diberikan tanda koma dan sebuah penghapus. Kemudian untuk penggunaan titik pada rupiah sebaiknya tidak dituliskan RP titik untuk penulisan seperti itu salah, sebaiknya ditulis dengan RP 4700. Seperti itu, Ava. Iya, terima kasih kelompok 7. Berarti revisinya di bagian penggunaan tanda baca. Baik, mungkin nanti akan segera kami perbaiki.
Okay, I'm sorry, because there is examination also. Today is the last day untuk wisuda Desember ya, jadi masih ada ujian-ujian begitu. Nah, terima kasih ya kelompok 6 dan 7 dan juga 5 yang sudah dikomentari. Ya, I want to comment about your validation form. Coba kan sudah banyak macam-macamnya tadi ya. Nah, Anda sebaiknya nanti kalau untuk penelitian Anda tentu you choose the best one. Ya, you choose the best one ya. Dari evaluation validation form itu yang paling lengkap. Nah, tapi tentu yang terpenting itu adalah substansinya. Jadi yang mana yang substansinya ya, kecocokan dengan indicatorsnya itu yang paling penting. Ya, kemudian stem dari soalnya, pernyataan soal ya. Jadi kalau masalah itu sudah terlalu banyak kalau sampai kepada lah bahasa, masalah lain-lain. Jadi berbagai macam form. Nah, tentu saja validators ya diharapkan bisa mengisi dengan praktis gitu ya. Boleh saja pertanyaan seperti kelompok 5 tadi itu dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi biasanya dalam bentuk form, terus ada tambahan lembar atau space untuk saran, komentar dan saran. Oke, ya mungkin kita masuk satu lagi ya ke kelompok 6 ya. Siapa yang menjadi validatornya? Kelompok 5 dan 8, Pak. Kelompok 5 dan 8. Nah, silakan kelompok 8 dulu bicara. Oke, baik Pak. Sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terlalu kecil. Oh iya, maaf. Tapi untuk kelompok 8, kami ingin menampilkan hasil lembar validasi isi soal dari kelompok 6. Baiklah, bagian pertama akan dijelaskan oleh Regita. Kepada Regita dipersilakan. Oke, terima kasih Mia. Pertama, untuk poin pertama itu adalah aspek materi soal. Untuk kesesuaian indikator dengan kompetensi dasar, kelompok kami berpendapat bahwa bisa mendapatkan nilai 5. Kemudian untuk kesesuaian soal dengan indikator, kelompok kami juga berpendapat bahwa nilai yang pas. Baiklah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Humaira. Kepada Humaira dipersilakan. Terima kasih, moderator. Aspek selanjutnya yaitu aspek indikator koneksi matematis. Yang pertama itu soal memuat hubungan antara konsep dalam suatu materi. Kelompok kami memberi nilai 5 karena sudah memuat hubungan antara konsep dalam satu materi. Poin selanjutnya soal memuat hubungan antar konsep dalam bidang matematika. Kelompok kami juga memberi nilai 5. Untuk poin selanjutnya soal membuat hubungan antara konsep matematika dengan bidang lain. Kelompok kami juga memberi nilai 5 karena sudah memuat konsep dalam bidang matematika, konsep matematika dengan bidang lain. Untuk poin selanjutnya, soal memuat hubungan antar konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok kami juga memberi nilai 5 karena poin ini sudah termuat dalam soal cerita. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Humaira. Selanjutnya mengenai aspek karakteristik umum penilaian. Kami memberi poin 4 kepada bahasa soal dan alokasi waktunya. Namun untuk validitas, reliabilitas, daya beda soal, dan tingkat kesukarannya kami memberi poin 5 karena telah mencangkup kesesuaian mengkoneksikan konsep perpangkatan atau sesuai dengan topik yang sedang diampu oleh kelompok 6, yaitu tentang koneksi matematika. Menurut kelompok kami, soal dari kelompok 6 telah sesuai dan bahasa soal yang perlu diperbaiki hanya untuk soal nomor 2 yang agak ambigu, sehingga kami menyarankan untuk mengganti kata pertamanya langsung saja dengan suatu, boleh dikebawahin dikit gitu.
Nah, ya. Nah, ya dari soal nomor 2 itu kami hanya ingin memperbaiki kosakatanya saja agar tidak rancu dan tidak ambigu. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua-duanya, dah ya. Silakan kelompok 6. Belum Pak, masih ada kelompok satu lagi yang belum menunjukkan. Oh, belum. Iya Pak. Coba inilah ya. Anda jadi validator sekarang tiba-tiba jadi pakar bahasa Indonesia, pakar kalimat gitu ya. Anda sekarang mulai matematika nih. Jadi kontennya lah yang diapalah, dikritisi gitu ya. Ini pakar kebahasaan, pakar apa gitu. Belum terdengar oleh saya lagi tadi ya, soalnya bagusnya soalnya diginikan nah, supaya lebih menantang, supaya lebih pas gitu. Kok enggak ada itu komentarnya keluar seperti itu ya? Oke, silakan satu kelompok lagi coba hasil validasinya gitu. Iya Pak, baik kami dari kelompok 6, dari kelompok 5 akan mencoba memvalidasi untuk soal kelompok 6. Ini yang pertama akan dijelaskan oleh Randy, kepada Randy dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi ini adalah gambar validasi kelompok 6. Itu penunjuknya pertama berilah nilai dengan rentang 1 sampai dengan 5 dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat Anda. Berilah saran revisi pada titik yang disediakan dan tulislah tanggal validasi, tanda tangan, dan nama lengkap Anda pada titik yang disediakan. Ya, kita masuk yang pertama yaitu nomor 1 untuk indikator validasi instrumen tesnya. Yang pertama itu adalah kesesuaian indikator dengan kompetisi dasar. Jadi di sini kami telah memberikan nilainya itu 5. Kenapa? Karena seluruh soal-soal yang sudah diberikan oleh kelompok 5 itu sesuai indikator-indikatornya dengan soal yang diberikan. Misalnya indikator mereka itu adalah yang pertama itu mampu mengkoneksikan konsep perpangkatan dengan konsep matematika yang lainnya. Kalau yang pertama diberikan pada contoh soal nomor 1-nya itu begini soalnya. Diketahui 3 pangkat 1500 ditambah 9 pangkat 750 ditambah 27 pangkat 500 sama dengan 3 pangkat B. Berapakah nilai B? Jadi di sini dihubungkannya konsep perpangkatannya itu dengan konsep dari operasi penjumlahan. Dan untuk nomor-nomor lainnya itu juga iya. Misalnya di nomor 2 itu konsep perpangkatannya itu digabungkannya dengan konsep diagonal ruang. Untuk nomor 3 itu perpangkatan dihubungkannya dengan pola bilangan. Dan yang keempat itu konsep dari perpangkatan dihubungkan dengan ketinggian, dan percepatan. Jadi itulah mengapa untuk kesesuaian indikator dengan kompetisi dasarnya itu kami beri 5. Sama dengan yang keduanya itu kesesuaian soal dengan indikator. Karena telah sesuai seperti yang saya sebutkan tadi, kami berikan juga nilainya 5. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Randy. Mungkin untuk aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh Ica. Kepada Ica dipersilakan. Yang ketiga yaitu aspek karakteristik umum penilaian, bahasa soal dan alokasi waktu kami beri nilai 5 karena telah baik. Namun untuk validitas, reliabilitas, daya beda soal, dan tingkat kesukaran soal belum dapat kami validasi karena belum ada data yang dapat kami olah untuk menentukannya. Namun jika kami lihat butir soal instrumennya menurut kami sudah bagus karena tingkat soalnya cukup tinggi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, sekian untuk validasi dari kelompok 5 kepada soal kelompok 6. Mungkin kami kembalikan kepada kelompok 6. Oke, terima kasih kelompok yang sudah memvalidasi. Untuk saran dari kelompoknya tadi untuk mengubah bahasanya sudah kami terima dan sudah diperbaiki juga. Kemudian dari kelompok Randy juga terima kasih atas validasinya. Untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih pada semua anggota kelompok. Oke ya, jadi coba kelompok Agil ya yang buat soal ini ya, sama Iya, siapa? Agil? Sama Adik dan Dianti, Pak. Nah, don't you think soal nomor 1 itu sudah biasa, meskipun itu bukan eksponen lagi gitu ya? Iya. Ya masih terlalu biasa rasanya. Setiap anak belajar eksponen itu udah muncul gitu kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, jadi kalau saya sarankan cobalah koneksi ke topik lainnya itu mungkin yang lain lah gitu. Yang satu ya. Itu sudah biasa di eksponen ya, meskipun itu tentang persamaan nanti ya. Setuju. Nah, cara keluar tentu dah. Oh, terdengar Belanda ya. Oke ya, jadi itu aja. Ganti, kalau saya menyarankan nomor 1, that's not challenging, tidak ya, sudah koneksinya sudah oke ke topik lain, tapi tidak apa ya? Terlalu biasa soalnya, Pak. Ya, karena sudah selalu ada di topik karena sudah selalu ada di topik eksponen itu, makanya koneksinya tidak lagi ke topik lain gitu ya. Itu yang iya, Pak. Jadi apa ya? Baik, Pak. Itu aja ya. Mungkin kalau dihilangkan soal yang 1 itu bagaimana, Pak? Mungkin cukup 3 soal 2 dengan 2, 3 dan 4 saja. Nah, itu menurut Agil pun juga terlalu umum yang soal 1 itu, Pak. Ya, Anda dengan catatan yang 2, 3, 4 sudah meng-cover 3 indikator Anda ya? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Kalau Anda ingin kasih bonus juga pada siswanya, nanti tidak apa-apa juga, karena langsung kaget siswanya, soalnya apa ini, tidak ada dijawab satu pun nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bu Uli masih di sini, Bu Uli? Masih. Bu Uli mau ini harus ada satu sama ujian juga lagi itu. Ini sampai malam gara-gara senior Anda pingin wisuda juga ujian terus orang ya. Jadi terpaksa Anda mendengar pula bocoran-bocoran karena Zoom-nya bocor. Oke, jadi the last comment about sampai grup 6 saja. Pertama ini ini kan Anda berlatih ya, practice how to design a problem. Tapi I'm sure that Anda itu berlatihnya mencari di internet saja kan gitu ya. Nah, cari mana soal ini cari. Kalau seperti itu ya tentu tidak banyak pengalaman yang Anda dapat gitu ya. Jadi ada siapa tadi si Indah pertama tadi ya, soalnya seperti itu Pak yang kami ambil dari apa. Nah itu kan tidak jawaban itu ya, Indah tadi ya. Terusnya kan you analyze the problem, ini bagus apa tidak, baru Anda adopsi. Nah kemudian ya pergi ke websitenya PISA. Coba websitenya PISA itu di mana itu ya? Ada ya di website PISA itu apa namanya OECD ya kan, negara berkembang apa itu ya, WWOECD berapa begitu ya. Nah itu bisa Anda lihat hasil-hasil PISA, soal-soal PISA yang menarik, yang menjadi
kendala besar di satu negara misalnya. Nah, dari sana mungkin ya you get the inspiration ya untuk membuat soal yang baik gitu. Jadi itu aja komentarnya supaya jangan terlalu sudah memenuhi indicators tetapi mungkin tidak kurang challenging-nya. Nah, itu yang harus Anda usahakan. Tapi untuk uji coba Anda ya tidak apa-apa, tapi mungkin kalau bisa Anda tingkatkan tantangan dalam soal itu. Nah, tapi kalau misalnya terlalu juga semuanya penuh tantangan, nanti siswanya agak frustasi pula menjawab. Nah, itu mungkin saja Anda temui nanti. Nah, tapi bagi Anda sendiri, ya jangan hanya PISA itu sebagai latar belakang di deskripsinya saja. Hasil PISA itu jelek, hasil PISA itu jelek, tapi Anda tidak melihat soal PISA itu. Anda tidak mencoba untuk merancang soal PISA itu. Nah, kalau Anda searching lagi di internet ya, mahasiswa di Unsri itu ya, tapi tidak hanya S2 gitu. Itu banyak sekali koleksi soal-soal PISA-nya. They try to design a problem, misalnya menggunakan konteks kampung Anda. Kampung Anda di mana? Ya. Nah, misalnya kampung Anda di Alan Panjang seperti saya ya, daerah dingin. Nah, dibuat macam-macam konteks terkait dengan kedaerahan itu, terkait dengan suhunya, terkait dengan alamnya dan sebagainya gitu. Ya, baik itu untuk kemampuan komunikasi, koneksi dan sebagainya. Jadi intinya ya try to be more creative ya. Meskipun Anda baru belajar membuatnya, tapi nanti ya agar deskripsinya nanti ketika Anda penelitian juga sudah punya ide-ide yang apa begitu. Nah, any question ya terkait apa Anda terkait dengan Tanya, Pak. Ya, Olive ya. Kan kita nanti instrumen soalnya itu kita ke sekolah kan, Pak? Ya. Boleh beberapa siswa aja atau semua siswa sekelas itu, Pak? Nah, Anda kan sudah belajar sebelumnya, kalau hanya sedikit siswanya nanti dianalisis kan tidak bagus semua nanti soal Anda itu ya. So as much as possible. Kan semakin kan pakai rumus-rumus nanti ya, indeks kesukaran, daya pembeda sebagainya. Nah, itu kalau sedikit soalnya itu akan apa? Kan Anda berlatih menganalisis nih, ya, menganalisis item ya, indeks kesukaran, daya pembeda, reliabilitas. Nah, usahakan sebanyak mungkin yang Anda bisa Olive. Ya. Nanti kalau masuk ke rumus-rumus, kalau terlalu sedikit itu soal yang bagus bisa tidak jadi bagus. Oke? Ya Pak, makasih Pak. Any other question? Ini bertanya Pak. Sebentar. Oke, Nanda. Ya. Iya, Pak. Tadi untuk soal-soal kelompok 3 belum Bapak kasih komentar, Pak. Apakah sudah boleh kami dicoba, Pak? Belum diberi komentar, Nanda. Jadi yang salah tadi, Pak. Ya, setelah saya buka tadi kan saya salah lihat tadi kelompok berapa yang terlihat komunikasinya ya. Jadi awalnya I think that's too much, tapi tidak, ternyata Anda buat dua soal gitu ya tadi ya. Ya Pak. Mana dia tadi kelompok 3. Nah, tapi mungkin ini saja, nomor 1 membuat model, nomor 2 membuat model dia juga gitu. Apakah, ya kalau Anda ingin ya, kan komunikasi tidak selalu dengan model gitu, atau itu aja indikator yang Anda rujuk? Kami ingin lebih simpel aja Pak, 2 indikator untuk instrumen kami Pak. Kami ada 2 indikator untuk instrumen kami Pak. Ya, 2 indikator. Soal nomor 1 kan sama, gambarkan ya, Pak. Model, nomor 2 itu lagi gitu. Yang kami bedakan di soal 45 Pak. Yang di soal nomor 4 dan soal nomor 5 kami bedakan model indikatornya itu Pak. Model soalnya. Kalau 1, 2 emang sama indikatornya Pak.
Ya, begini, bukan ya sebenarnya kan boleh ya Anda mengambil 2 saja gitu ya, tapi sebenarnya kan ada lagi kemampuan komunikasi lain. Kalau Anda mau tentunya menambah indikator, tapi nanti kemudian ya yang penyelesaian itu tidak menggunakan model, gitu. Menggunakan juga ilustrasi, menggunakan apa lagi? Gambar gitu. Jadi artinya memanfaatkan kemampuan representasi, baru nanti dengan representasi baru dia bisa menyelesaikan. Nah, itu sekedar pemikiran saja ya. Tapi kalau Anda ingin kusuk dengan 2 indikator juga tidak apa-apa. Ya, cuman mungkin berapa ini soalnya tadi 5. Ya Pak, 5 soal Pak. Nah, kenapa harus 5 betul kan gitu? Dengan mengulang-ulang indikator yang dengan 2 indikator itu di setiap soal sudah ada kedua indikator itu kan? Kenapa 3 aja soalnya Nanda? Baik Pak, kami kurangi soal nanti Pak. Kalau pertanyaannya kenapa enggak 2, 3 saja soalnya gitu? Itu kalau itu kami bedakan tingkat kesulitannya Pak. Misalnya nomor 1 agak lebih mudah, nanti soal nomor 2 agak lebih sulit Pak. Tapi indikatornya sama Pak. Itu alasannya Pak. Silakanlah dipikirkan also about the time. Nah, kemudian yang terakhir ya mungkin Anda. Yang terakhir Randy, tidak ada yang melapor kepada Anda yang butuh apa nih? Butuh surat gitu. Kemarin itu ada 1 orang Pak, tapi belum ada kelanjutannya sebentar. Siapa kemarin yang melapor ke Randy? Ada sempat melapor? Artinya ini berarti kalau Anda tidak butuh surat, tidak perlu apa, berarti Anda sudah bisa next week try out in the school, bisa begitu? Nah, Hafiza geleng-geleng. Ya, jadi kita besok sore insya Allah kita membahas tentang grup 7 until group 12 ya. Iya. Apanya? Kemudian minggu depan itu ya we have no class, you go to the school, ya try out, analisis soalnya itu, kemudian kalau dapat ya reportnya disusun, mulai disusun gitu. Nah, tapi kalau tidak ada yang meminta surat kan berarti Anda aman-aman saja ke sekolah. Begitu atau tidak ada dicoba satupun ke sekolah gitu. Insyaallah aman, Pak. Dapat sekolah atau belum? Agil kelompok 6. Iya, Pak. Nah, kelompok 1 gimana? Aman. Kelompok 2 gimana, Fani? Iya, Pak. Fani ada validasi ke adik Fani, Pak, dia pelajaran sampai mana itu kita baru Pak. Tapi kalau untuk ke SMP-nya yang mana yang mau dituju Pak? Ke SMP adik Fani itu Pak. Oke ya, jadi besok sore ya I will ask you again the same question. Jadi harapannya next week you can go to school ya. Terserahlah kalau Anda ada berdua di Padang tadi mana, sepakati saja. Mau di mana uji cobanya, di Kampung Sianu kah, di Padang kah, atau di mana gitu. Tapi tadi prinsipnya seperti I said to Olivia, ya dalam prinsip rumus-rumusnya nanti itu analisis semakin banyak testinya, semakin bagus hasilnya. Ya, semakin reliable soal kita itu karena banyak ya. Tapi kalau Anda hanya misalnya 10 orang saja berapa yang bisa, itu nanti bagaimana melihat indeks kesukarannya, susah membedakan antara kelompok tinggi dengan kelompok rendahnya. Oke, any other question? Kalau tidak ada, ya. Masih? Masih? Sudah, Gil? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Ya sudah lewat jam 6 ya. Terima kasih.
I'm sorry tadi terlambat, terus juga Anda dengar suara-suara lain mungkin tadi karena ada ujiannya. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Pak. Terima kasih, Kasih, Pak. Miss. Saya Mari.